kita masuk ke video ke-13 mengenai searching data atau pencarian data pada aplikasi mahasiswa kita. Oke, jadi kalau teman-teman ngikutin video sebelumnya, di video sebelumnya itu kita sudah menambahkan fasilitas update atau ubah data yang kita menggunakan sebuah teknik Ajax ya, atau teknologi Ajax untuk menampilkan data pada modal box ubah ini. Ya, dan kita sudah berhasil untuk melakukan ubah data. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi satu fungsi, yaitu pencarian data mahasiswa. Ya, jadi nanti idenya adalah kita akan menambahkan sebuah inputan di sini, di atas tulisan daftar mahasiswa, untuk mencari data mahasiswa. Ya, nanti kita carinya simple aja berdasarkan namanya aja. Ya, kalau kalian mau memodifikasi, silahkan kalian modifikasi sehingga pencariannya bisa menggunakan field yang lain, misalnya email atau NRP. Oke, langsung aja. Jadi silahkan kalian boleh buka lagi codingannya. Nah, silahkan sekarang kalian arahkan ke view index ya. Mahasiswa index, view mahasiswa index. Kita scroll ke sini. Ya, kita cari buttonnya dulu deh. Button tambah mahasiswa. Nah, ini gimana kalau kita perbaiki sedikit sehingga tombolnya itu tidak berada di dalam row seperti ini ya. Jadi nanti kita pisahkan aja tombolnya keluar sama seperti kita membuat flasher ini. Ya, jadi kalian boleh bikin aja di bawah flashernya sebuah div dengan kelasnya row. Lalu di dalamnya kita bikin kolom, samain aja ya. Div dengan kelas kolom LG6 biar ukurannya sama. Nah, lalu di dalamnya kita simpan buttonnya. Jadi kalian boleh cut aja buttonnya, simpan ke dalam sini. Gini ya, biar rapi. Jadi kita nggak butuh lagi BR-nya nih, ya, supaya rapi. Begini. Jadi kita punya row sendiri. Coba kita jalanin dulu. Save. Balik ke sini kita refresh. Nah, ini terlalu dempet ya. Kalau terlalu dempet, kalian boleh tambahkan di row-nya MB, margin bottom. Ya, atau mau pakai CSS boleh. Ini biar gampang aja. Kita kasih 3 aja ya. Kalau saya refresh, nah turun dia, cukup lah. Nah, sekarang kita akan lakukan hal yang sama, membuat row baru, tapi untuk menampung inputannya. Jadi ini kalian boleh copy aja. Ya, kita simpan di bawahnya, di sini. Tapi buttonnya kalian hapus. Gini. Gitu ya. Jadi di sini kita nanti akan bikin sebuah form yang actionnya itu mengarah ke metode cari di dalam controller mahasiswa. Jadi kalian boleh buka tag PHP untuk memanggil base URL ya. Jadi bisa lebih kecil tanda tanya sama dengan, ini artinya PHP echo base URL tutup lalu mahasiswa /cari. Nah, ceritanya gitu ya. Jadi form ini akan mengarah ke metode cari. Kalau kita kasih metodenya post aja ya. Sudah, ini untuk formnya. Nah, lalu di dalamnya kita butuh elemen input. Nah, supaya keren, kita akan cari input yang udah ngegabung dengan tombolnya ya di Bootstrap. Coba kalian cari, kalau nggak salah namanya input group ya, kalau nggak salah. Nah, ya betul, input group ya. Kita cari aja yang tombol. Scroll ke bawah. Nah, ini ada namanya button add-ons ya. Bisa dari kanan aja langsung diklik button add-ons, nanti dia ke sini. Kita akan bikin yang kayak gini nih. Jadi ada input, ada tombol. Nah, berarti ini yang kedua. Nah, kalian boleh copy aja ini. Segini aja. Ya, nanti kita edit. Silakan di-copy, balik ke sini. Kita paste di sini. Oke, silakan dirapihkan aja ya. Kita tab segini aja. Sudah, kita tab lagi 1. Nah, begini. Coba kita lihat hasilnya. Save dulu, kembali ke sini, refresh. Nah, sudah ya, tapi terlalu bawah nih. Gimana kalau MB3-nya kita hapus? Gini. Nah, sudah. Cukup kayaknya ya. Tinggal kita edit nih. Yang pertama, kita ganti placeholder-nya. Ya, cari input tipe teks, lalu placeholder-nya. Misalkan di sini cari mahasiswa. Gitu ya. Ini labelnya kayak nggak usah deh ya. Boleh dihapus saja. Yang kita butuhin adalah name. Ya, misalkan kita kasih namanya adalah keyword aja ya. Karena ini buat nulisin keywordnya. Kasih ID juga lah. Siapa tahu nanti kita butuh ya. Keyword. Sudah. Tinggal tombolnya sekarang. Cari tombol. Ini warnanya putih, ada outline-nya tuh. Kalau kita pengen warnanya biru, ganti aja. BTN minus primary.
gitu ya, supaya senada gitu. Sudah. Tipenya ganti submit. ID-nya kita kasih tombol cari misalnya. Lalu tulisannya ganti jadi cari. Sip, save dulu, refresh, sudah ya. Nah, sekarang ini kita akan ilangin dulu ya, kalau diklik akan ada autocomplete-nya. Ini boleh kita matiin aja. Kalian tambahin lagi. Ini saya word wrap dulu ya. Word wrap. Kita cari inputnya, nah di sini kita tambahin autocomplete-nya. Kita matikan, off begini. Refresh, supaya nggak ada tuh, nggak keluar. Sip, sudah ya. Ini untuk formnya, tinggal kita akan tangani controller yang sekarang. Jadi pada saat tombol cari diklik, ambil data keywordnya, kirim ke sini. Ya, jadi sekarang kalian silakan buka controller mahasiswanya. Cari controller mahasiswa. Kita akan bikin metode baru. Kita kasih nama public function. Cari aja ya, gini. Nah, lalu ini sebenarnya isi dari cari itu akan sama dengan index. Nah, ini. Jadi sebenarnya kalian boleh copy aja. Nih, kalian boleh copy segini. Scroll ke bawah. Tampilkan. Tapi, kalau index kan nampilin semua mahasiswa ya. Benar nggak? Nah, kalau cari, kita akan jalankan metode yang berbeda. Jadi misalnya cari data mahasiswa gini. Paham ya? Jadi kalau pencet tombol cari, dia akan ke metode ini. Dia akan menampilkan halaman yang sama, tapi isi mahasiswanya mungkin aja beda. Oke, tinggal kita bikin nih. Di dalam modelnya, sebuah metode namanya cari data mahasiswa. Jadi silakan kalian buka model, cari mahasiswa model. Tinggal kita bikin di paling bawah, public function, cari data mahasiswa. Oke, isinya. Nah, yang pertama kita ambil dulu keyword yang dikirim ya. Dari $_post keyword. Gini. Ya, dikirim dari sini. Lalu kita bikin query-nya. Biar gampang kita bikin string-nya dulu ya. Query. Pencariannya gimana? Kita cari select bintang from mahasiswa. Where, ya dimana namanya. Itu like ya. Like itu supaya kita bisa bikin wildcard. Karena kalau pakai sama dengan, ini harus sama persis tulisannya. Ya, kalau saya tulis Andi, maka mahasiswa dengan nama Andi akan tampil, dan mahasiswa dengan nama Sandika juga tampil. Nah, itu yang kita inginkan. Jadi jangan pakai sama dengan, tapi pakai like. Gitu ya. Like-nya apa? Kita tulis saja, ini kita pakai binding, namanya keyword. Ya. Nah, di sini ada yang harus kalian perhatikan ya. Kan harusnya di depan sini ada persen ya. Kalau kalian pakai like tuh pasti ada persennya, depan belakang. Nah, kalau pakai prepared statement punyanya PDO, ini persennya nggak akan jalan kalau disimpan di sini. Ya, jadi disimpannya nanti pada saat kita binding. Gini aja dulu. Lalu kita jalanin query-nya. $this db query, jalanin. $query, lalu kita binding. $this db bind, kita binding keyword-nya. Jadi kita tulis keyword. Ya, diisi dengan persen $keyword persen. Nah, jadi kita nulisnya di sini persennya. Ya, baru kita kembalikan hasilnya. Kita return $this db karena kita pengen banyak pakainya result set. Gini. Ya, jadi ini dijalankan, datanya dikirim ke mahasiswa, masuk ke data MHS, dikirim ke index ke sini, lalu dipakai di sini di for each-nya. Ya, jadi kita nggak perlu edit lagi indeksnya. Coba kita save dulu. Harusnya ini jalan ya. Kembali ke sini, kita refresh. Coba saya mau cari mahasiswa yang namanya Erik. Saya tulis Erik. Cari. Tuh, tampil ya. Kalau saya klik cari sekali lagi, maka dia akan menampilkan seluruh datanya. Kalau saya tulis AND, maka akan mencari mahasiswa yang mengandung huruf AND. Ya, jadi ini kayaknya ada. Ini juga ada nih. Ya, kalau saya klik cari, tampil. Begitu teman-teman ya, jadi simple aja untuk yang cari ini. Kita membuat form di dalam view index, lalu kita bikin metode baru di controller, dan kita bikin metode baru di modelnya. Begitu ya teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman paham mengenai pencarian ini.